tetap waspada, disiplin protokol pembahasan kita dari video sebelumnya. Atau kita ulang kembali apa yang menjadi pertanyaan dari si peserta ini. Supaya mereka tahu bahwa kita sebagai trainer pun menyimak, memperhatikan para peserta kita. Jadi para prase itu penting, jangan lupa. Oke. Kemudian handle question tadi, teman-teman yang tadi nggak bisa, jangan lupa kita masukkan ke kalau saya bilang tuh parking lot, atau kita simpan pertanyaan-pertanyaan itu dalam Excel atau apapun terserah teman-teman mau pakai Word, kita simpan supaya kita tahu apa yang menjadi pertanyaan yang belum bisa kita jawab, yang masih outstanding. Jadi outstanding question yang datang dari mereka yang belum kita bisa jawab, kita harus taruh di satu tempat di mana nanti kita bisa melakukan follow up kembali kepada peserta kita. Jangan lupa, atau jangan-jangan gitu ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu sebenarnya bisa berguna banget buat pekerjaan atau buat materi kita selanjutnya gitu. Itu harus kita catat juga teman-teman. Itu supaya kita punya kayak bank data kita jadi lebih banyak aja, ya nggak sih? Tuh. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi kita harus bisa bagaimana menyimpulkan pertanyaan ini sebenarnya larinya kemana. Maksudnya apa? Kita harus tahu pertanyaan ini mereka itu nggak pahamnya yang di bagian mana. Banyak pertanyaan yang datang itu di materi yang mana, di section yang mana gitu loh. Supaya apa? Kita bisa mungkin lebih membahas lagi lebih dalam section yang banyak ditanyakan ini. Ya kan, dari sepanjang materi pasti ada 1 atau 2 section yang mungkin mereka kurang paham, yang harus kita bahas lagi. Dari mana kita dapatnya? Dari question yang tadi, dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para peserta. Itu. Jadi itu rangkaiannya teman-teman untuk handle question and discussion. Kita buka. Jadi kalau dengan pertanyaan yang masuk ya teman-teman, yang tadi saya bilang ada pertanyaan bercabang, itu akan membentuk sendiri forum diskusi antara si peserta, sesama peserta dengan trainer ini. Jadi training kita akan lebih hidup. Ya otomatis karena sifatnya nggak satu arah tapi 2 arah. Kemudian sesama peserta pun bisa saling kenal akhirnya kan, jadi lebih dekat. Kepada kita pun sebagai trainer juga seperti itu. Jadi penting teman-teman, rangkaian-rangkaian yang sudah saya beritahu dari beberapa video sebelumnya ini menjadi satu rangkaian. Kenapa? Karena training online ini punya challenge-nya tersendiri. Ya nggak sih, bagaimana kita ngobrol sama laptop, komputer, walaupun itu ada orangnya, tapi kita nggak berhadapan langsung. Kecuali kita sudah masuk nanti ke metaverse ya, itu beda cerita. Kita ketemu secara virtual, ada wujudnya. Tapi ini kan enggak, kan training online ini masih belum sifatnya seperti itu ya. Nah, tapi kita harus bisa dong membuat itu lebih hidup lagi. Kita bisa memandu aktivitas dengan baik dan mereka ngerasa happy, get along dengan materi kita, get along juga dengan kita. Gitu. Hari ini pembahasannya sudah selesai teman-teman mengenai bagaimana memfasilitasi sebuah aktivitas dan juga menangani pertanyaan dan juga diskusi. Nah teman-teman kalau punya ide, masukan, pengen bahas apa mengenai seputar training online atau apapun ya, training atau yang teman-teman kepikiran, teman-teman silakan komen. Nanti itu akan ditangkap oleh tim kita, nanti kita akan bahas. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya, share, comment, and like. Semoga video-video, rangkaian-rangkaian video yang sudah kami berikan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.